yang berhikmah bersama guru kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ini 40 menit, setengah jam kali ya. Baik. Saya izin di sini ya, Bu. Bismillah. Bismillah. Makasih Pak Hindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama yang saya hormati DKM Masjid Al-Hidayah yang mewakili Bapak Hindi Hidayatul, juga Bapak RW Bapak Suryono, segenap pengurus, Ustadz yang mohon maaf saya duduknya belakangi, juga Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Al-Hidayah Kecamatan Tambun Selatan, Kampung Siluman. Kampung Siluman. Kampung Siluman. Benar. Ya Allah, saya dimarah-marahin ya Allah. Desanya Mangunjaya. Semoga dijauhkan dari para siluman ya. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pembawa acara saya tahu sampai berapa lama? Yang ingin catat barangkali silakan handphonenya disesuaikan ya. Semoga catatan Bapak Ibu insya Allah jadi saksi di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat ilmu yang manfaat. Sahabat Rasulullah yang biasa mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah, namanya Anas bin Malik. Namanya Anas bin Malik. Kalau saya balik, Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i, pengarang kitab hadis Al-Muwatta. Kita biasa menyebutnya Imam Maliki. Yang kita bahas bukan Malik bin Anas, tapi ya Allah mudahkan jamaah menjawabnya ya Allah. Yang kita bahas bukan Malik bin Anas, tapi Anas bin, ya Allah semoga jauhkan dari para siluman-siluman ya. Terus lagi ya. Ini cerita ada di buku Fathul Bari, kitab hadis sahih syarah sahih Al-Bukhari. Anas bin Malik bercerita, Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin nabiyyi. Ja'a telah datang, salah satu tiga
rotin orang. Susun yuk. Telah datang 3 orang. Sama-sama. Telah datang 3 orang. Kemana datangnya? Ila ke buyut, artinya rumah-rumah, bentuk banyak dari baitun. Rumah-rumah siapa? Azwaj, artinya istri-istri. Azwaj bentuk jamak dari kata zaujah. Kalau zaujah artinya istri cuma 1. Kalau istrinya 2, zaujatani. Kalau istri-istri, azwaj. Maka 3 orang mendatangi rumah istri Nabi. Ulangi deh sama-sama. Ya Allah, semoga ya Allah jauhkan dari para siluman ya Allah. Mudahkan ya Allah. Yuk, sama-sama ya. 3 orang mendatangi rumah istri Nabi. Tolong fokus dulu ya. Yas'aluna an ibadatin Nabi. 3 orang ini ingin tahu bagaimana ibadah Nabi yang sebenarnya. Tapi tanyanya bukan kepada Nabi langsung. 3 orang ini bertanya kepada orang yang terdekat dengan beliau. Dalam hal ini adalah siapa? Istri-istri. Bapak Ibu ingin tahu bagaimana ibadah saya, maka bertanya kepada orang yang terdekat dengan saya. Dalam hal ini siapa? Enggak pakai 2, 1 aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Siapa pembawa acara namanya ini? Ya Allah, Pak Hayat, semoga berangkat haji dengan istri jadi warga ya Allah. Sampai mana tadi itu saya bicara? 1 aja istri saya. Ya. Tapi ada nggak Ustadz atau Kiai yang istrinya 2? Nah, jangan ngegas biasanya. Dan kembali lagi ya. 3 orang mendatangi rumah istri Nabi, ingin tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Falamma akhbaru faka'annahum taqaluha. Anas bin Malik melanjutkan ceritanya. Kata Anas bin Malik, setelah diberitahu bagaimana ibadah Nabi dari istri-istri beliau, 3 orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Ya Allah, ya mudahkan jamaah, ya Allah. Setelah diberitahu bagaimana ibadah Nabi dari istri-istrinya, maka 3 orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Ya Allah, Pak Heru, semoga mudahkan ya Allah ketimbang ibadah Nabi. Maka 3 orang ini satu sama lain saling berbicara. Tadi jumlahnya yang mendatangi rumah istri Nabi berapa? Kita bahas ya. Karena merasa ibadahnya, ya Allah yang ngasih makanan, semoga sehat selalu ya Allah. Terusin lagi ya. Maka 3 orang ini yang mendatangi rumah istri-istri Nabi merasa ibadahnya kurang. Maka mereka bertiga satu sama lain saling berbicara. Kata orang yang pertama, karena merasa ibadahnya kurang, maka dia mengatakan, Ana usolli laila abada wala anamu. Anak itu siapa? Oh, luar biasa bahasa Arab Bapak Ibu. Tahu arti kata dari anak. Kalau bahasa Arabnya kamu, ente. Ya, teruskan lagi ya. Kata orang yang pertama, ana usolli laila abada. Karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Nabi. Maka dia mengatakan, ana usolli laila abada wala anamu. Mulai saat ini, setelah sholat isya, saya akan begadang. Dan begadangnya saya, sholat sunnah sampai masuk waktu azan subuh. Kalau kita hitung, sekarang isya 7:30, subuhnya 4:30 Maka setelah isya, dia mulai sholat jam 8 malam. Hitung ya, jam 9, 10 malam, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4:30. Berarti 8 jam setengah dia begadang sholat sunnah karena merasa ibadahnya
Kurang ketimbang ibadah. Ada nggak yang pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba demi Allah. Dia cerita sama saya setelah sholat isya nggak tidur begadang. Dia kerjakan setiap 2 rakaat salam dan dia catat penasaran berapa jumlah rakaatnya. Dia bilang demi Allah jumlahnya dari setelah isya sampai azan subuh jumlahnya 250 rakaat. Tolong jawab wahai Masjid Al-Hidayah Kecamatan Tambun Selatan, Kampung Silman, Desa Mangunjaya. Tolong jawab, orang yang sholat sunnah begadang dari setelah isya sampai azan subuh yang ada pernah mencoba 250 rakaat. Tolong jawab, menurut logika orang itu kira-kira menurut Bapak Ibu baik atau buruk? Ya Allah mudahkan Kampung Siloman menjawabnya ya Allah. Orang itu kira-kira baik atau buruk? Pak Heru pegang mikrofonnya, tolong jawab, mudahkan beliau ya Allah. Orang yang sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh 250 rakaat, menurut Pak Heru kira-kira orang itu baik atau buruk? Kalau buat diri sendiri baik, kalau buat diri sendiri, kalau buat istri kurang baik. Ya Allah, ini kayaknya harus dirupiah nih kayaknya nih. Dan fokus lagi ya. Judul kita tadi apa? Pahala ibadah ringan. Ibadahnya ringan, pahalanya besar. Tadi ada berapa orang yang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi? Sekarang giliran yang kedua. Yang kedua mengatakan, karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Nabi, maka yang kedua mengatakan, ana as-sumudahro wala akulu. Mulai saat ini, setiap hari, di siang hari, saya nggak mau makan dan minum. Dan saya berjanji seumur hidup saya sampai meninggal akan mengerjakan puasa sunnah. Saya tanya, setiap hari puasa sunnah, nggak makan dan minum kecuali di malam hari. Setiap hari seumur hidup puasa sunnah, kira-kira baik atau buruk? Ya Allah yang benar, semoga berangkat umroh dengan keluarganya ya Allah. Kira-kira baik atau buruk? Ya Allah yang selonjoran sambil nyender sambil mijetin betis, semoga panjang umur sehat ya Allah. Ya Allah dia selonjoran mijetin betis ya Allah, serenjer semoga akan berangkat haji ya Allah. Ya Allah begitu dia merokok aja angkat kakinya ya Allah, semoga yang merokok angkat kaki, panjang umur sehat tambah rezekinya ya Allah. Hati-hati Pak, di daerah Jagakarsa ada tempat pemancingan, daerah Jagakarsa Jakarta Selatan ada tempat pemancingan Jakarta Selatan, ada orang mancing sambil merokok, rokoknya jatuh mati. Terus ya, berapa orang tadi yang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi? Tadi baru kedua, sekarang yang karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Nabi, maka dia mengatakan, kata orang yang ketiga, ana a'tazilun nisa afala atazawwaju abada. Mulai saat ini saya akan jauhi wanita dan saya berjanji seumur hidup saya tidak akan menikah. Saya tanya, orang yang nggak mau menikah seumur hidup menurut Bapak dan Ibu kira-kira baik atau buruk? Kok yang ini serentak ya? Yuk sama-sama. Yang pertama sholat sunnah sepanjang malam, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga nggak mau. Allah yang belum dapat jodoh semoga diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Kita yang doain itu, yang amin itu yang belum nikah, karena kita kalau mengaminkan doa akan berbalik buat diri kita sendiri. Kalau kita mendoakan orang lain biar sehat, insya Allah badan kita jadi sehat. Kita doakan orang lain biar tambah rezeki, berangkat umroh, insya Allah kita tambah rezeki juga berangkat. Masalahnya doain orang lain biar menikah, kita yang laki-laki sudah menikah gak mustahil akan sholat sunnah sepanjang malam, puasa sunnah setiap, tidak mau. Judul tema kita apa tadi?
Ya Allah mudahkan ya Allah, ibadahnya ringan, pahalanya. Tolong fokus dulu ibu. Ya Allah dia bolak-balik ya Allah. Semoga tambah rezekinya ya Allah. Ternyata ucapan 3 orang ini terdengar di telinganya Rasulullah, dan beliau Nabi Muhammad bersabda, ini Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kamu yang bicara begadang sholat sunnah, kamu yang bicara tiap hari puasa sunnah, dan kamu yang bicara tidak mau. Wallahi inilah akhsyakum lillahi atqakum. Nabi mengatakan, demi Allah, aku adalah manusia yang paling takwa, taat ibadah di muka bumi. Tolong jawab, siapakah manusia yang paling taat ibadah di muka bumi? Nabi Muhammad nggak pernah begadang meskipun itu sholat sunnah. Dan Nabi Muhammad nggak pernah tiap hari puasa. Beliau tiap hari puasa sebulan penuh hanya di bulan Sya'ban. Ya Allah ya Rahman, Bapak sehat Pak? Ya Allah ya Rahman, dia bilang Sya'ban. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Bapak tadi dengar nggak Pak Sulaiman dia bilang Sya'ban tadi? Dengar kan? Nah, harus diruqyah nih kayaknya. Ada nggak istri beliau hadir di sini? Nabi Muhammad, Pak Heru, fokus dulu ya. Nabi Muhammad nggak pernah puasa tiap hari. Beliau tiap hari puasa hanya di bulan selama sebulan penuh. Dan saya tanya, Nabi Muhammad menikah atau tidak? Dan beliau mengatakan, faman roghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah golongan umatku. Berarti 3 orang ini sebenarnya tidak disukai Nabi karena ibadahnya berlebihan. Bahasa Arabnya ulangi saya, ghulwun. Jadi ibadah sholat sunnah sepanjang malam baiknya enggak dikerjakan. Ada enggak amal ibadah ringan pahalanya besar? Sama-sama. Ada enggak ibadahnya kalau begini ringan? Ada enggak ibadahnya pahalanya sama seperti orang sholat sunnah sepanjang malam? Ada. Yang pertama, ikuti saya sama-sama. Ibu dulu ya, nanti bapak yang di luar. Ibu dulu. Qala Rasulullah. Sekarang bapak yang di luar, saya pengen dengar suaranya. Man sholla. Pak Heru diam dulu. Ya Allah, sabar ya Allah. Sini bareng-bareng ya. Yang bapak angkat suaranya. Hadis Nabi, man sholla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, barang siapa yang sholat subuhnya dikerjakan di musola atau maka pahalanya sama seperti orang sholat sunnah sepanjang malam. Yang ada yang pernah mencoba jumlah rakaatnya berapa? 200. Maka mulai saat ini besok subuhnya jangan di rumah, subuhnya di musola atau di Ustadz, saya subuhnya berjamaah dengan istri. Tanya, musola yang bapak bangun di rumah dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Dan muslimin tetangga mendatangi itu apa tidak? Tidak. Kalau tidak memenuhi 2 syarat ini, enggak azan 5 waktu dan orang enggak datang, maka hitungannya bukan berjamaah. Yang namanya berjamaah adalah maka orang yang subuhnya berjamaah, pahalanya seperti sholat sunnah dari setelah sholat Isya sampai azan subuh. Maka kalau begitu usahakan subuhnya berdua bareng-bareng ya. Amalan ringan tapi pahalanya seperti sholat sunnah sepanjang malam bareng-bareng. Innahu man qoma ma'al imami. Barang siapa yang qiyamul lail atau tarawihnya, sholatnya bersama. Jadi kalau saya begini imam ya, ini kan mihrab ya Allah. Oh iya ya Allah, kampung Sulaiman kampung. Sulaiman ya Allah, Sulaiman jadinya ya Allah. Semoga ditaklukkan sama Nabi Sulaiman ya Allah. Bareng-bareng ya. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa yang qiyamul lail atau sholat sunnah tarawihnya sama syaratnya sampai selesai, maka pahalanya seperti sholat sunnah sepanjang
Ibu bapak tolong ke depan dulu fokusnya. Saya tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya daerah Cipete. Di Cipete sholat tarawehnya 20, witirnya 3, tapi jamaahnya 8 rakaat sudah pada pulang. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Jawab. Rukunnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan, syarat sahnya dikerjakan, maka sholat sunnah taraweh imamnya 20, witirnya 3 jadi 20, tapi jamaahnya 8 rakaat sudah pada. Sholatnya tetap sah, tapi nggak dapat pahala sholat sunnah sepanjang malam. Nyambung apa enggak ini? Pak Heru pernah pulang 8 rakaat. Wah, benar-benar harus dirukyah nih kayaknya nih. Berarti kalau begitu usahakan kalau sholat sunnah taraweh sama sampai, tolong dihafalkan. Suratnya nomor urut ke-20, namanya Toha, ayatnya 132. Tolong dihafalkan. Suratnya nomor urut ke Suratnya nomor urut ke-20, Pak Heru. Udah ketemu belum? Ya Allah, ya Allah, sabar ya Allah, sabar ya Allah. Suratnya nomor urut ke-20, udah ketemu belum Pak Heru? Surat 20 ayatnya 132. Tolong baca terjemahnya. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Semoga beliau sama istrinya berangkat haji ya Allah. Tolong terjemahkan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Angkat suaranya, ikuti saya Pak Heru baca terjemahnya. Wa'mur ahlaka, Dan perintahkanlah kepada enggak usah pakai mikrofon Pak. Bukan saya dulu baca. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sini bareng-bareng ya. Angkat suaranya Bapak yang di belakang semuanya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru. Ya Allah dia ngambil mikrofonnya. Silakan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah pada keluargamu melaksanakan sholat. Toko Pak Heru, pegang mikrofonnya. Ada nggak perintah orang tua nyuruh anak sholat? Pada keluargaku sih tidak ada. Pada keluargamu anak termasuk ya? Emang anak itu nggak bukan keluarga? Iya. Ada nggak perintah orang tua nyuruh anak untuk sholat? Ini ada nggak perintah menyuruh keluarga untuk sholat? Pak Heru berani nggak nyuruh istri buat sholat? Berani lah, sangat berani. Nah, dia kan kalau sholat sih terus sama saya. Ini emang begini orangnya ya? Ya Allah ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Berikut lagi, teruskan lagi. Dan sabar dalam mengerjakannya. Sama-sama. Dan sabar dalam mengerjakan sholat. Bareng-bareng. Dan sabar dalam mengerjakan. Ternyata sabar itu bukan hanya menghadapi ujian dan musibah. Dalam sholat pun kita disuruh. Maka kalau begitu sholat sunat tarawih emang di sini 20 plus witir 3, kerjainnya dengan. Kalau umpama bacaan Qur'annya imam kok panjang-panjang sedikit lama, ingat ayat tadi. Harus apa? Sekarang saya tanya, sholat itu ibadah apa musibah? Maka dalam ibadah, dalam sholat, puasa Ramadan, ibadah apa musibah? Ibadah. Maka ketika puasa juga harus banyak. Saya tanya, menikah ibadah apa musibah? Maka menghadapi suami dan istri juga harus. Makanya nanti taraweh 20 rakaat plus witir 3 kita hadapi, kita kerjakan dengan bareng-bareng yuk. Angkat suaranya. Wasbir. Wastobir. Ibu diam. Yang di luar, Bapak Ibu. Ibu diam. Wasbir. Wastobir. Pandangan ke tangan saya dulu. Wasbir, wastobir. Sama-sama. Enggak, ini. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Bismillah ya Allah, sesuai arahan tangan saya. Wasbir, wastobir. Bareng-bareng. Sama-sama sabar.
Tapi di Quran barusan bukan wasbir, tapi wastobir. Apa bedanya Ustaz? Harus mengerti, paham kaidah bahasa Arab. Kalau wasbir artinya sabar, kalau wastobir artinya benar-benar ekstra sabar. Maka lebih besar mana pahalanya? Wasbir apa wastobir? Bapak Ibu menghadapi saya yang model begini, wasbir atau wastobir? Saya pun menghadapi jamaah model begini, apalagi begini, harus wastobir. Nyambung apa enggak nih saya sampaikan ini? Maka menghadapi hidup ini, menghadapi bulan Ramadan, terkadang bukan lagi wasbir, tapi maka semakin gede pahalanya, semakin gede tantangannya. Bisa dipahami nggak? Pak RT, ada nggak Pak RT di sini? Ada istrinya Pak RT di sini? Pak RT menghadapi warga juga harus banyak. Yuk sama-sama ikuti saya bareng-bareng. Qala. Ya, kurang kompak yang di belakang enggak. Ya Allah, dia merokok lagi, ya Allah, sabar ya Allah, wasbir ya Allah. Ya Allah, dia merokok lagi, ceramah dia merokok, ya Allah, malaikat jauh takutnya ya Allah. Ya Allah, hati-hati dijagakan seorang meninggal mancing sambil merokok. Yuk sama-sama ya. Rokoknya sejenak dimatikan dulu kali ya, biar malaikat menghadiri kita insya Allah ya. Yuk sama-sama bareng-bareng. Sampai mana tadi saya ngomongnya ya? Wastobir. Kola. Maaf, takut saya lupa. Tadi ibu sebelum saya kesini ada salam buat ibu-ibu dari my wife. Ibu wife-nya nggak pakai huruf S di belakangnya. Yuk bareng-bareng. Qala Imamu Asy-Syafi'i. Bukan Syafi'i, Syafi'i. Itulah Indonesia. Asyura jadi surah, Syafi'i jadi Syafi'i. Ntar panggilannya lebih gampang lagi, Syafi'i jadi apa? Itulah Indonesia. Yusuf jadi panggilannya apa? Fauzan panggilannya, Saiful panggilannya. Jangan salah sebut dong. Ini imam besar kita di mana-mana. Qala Imam Syafi'i laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghidun. Imam Syafi'i mengatakan membuat semua orang suka sama kita mustahil. Bareng-bareng. Imam Syafi'i mengatakan membuat semua orang suka sama itu, maka RT, RW, ada nggak Pak RW di sini? Pas banget ini. Maka RT dan RW membuat semua warganya suka sama RT dan RW mustahil. Benar apa enggak? Dalam hidup ini ada yang suka dan ada yang enggak. Nabi Muhammad akhlaknya Quran, tapi ada enggak yang enggak suka dengan Nabi Muhammad? Banyak, apalagi RT, apalagi RW, maka harus banyak. Pak Heru jujur, suka nggak sama saya? Ya Allah, Bapak yang sebelah kiri suka nggak sama saya? Ya Allah, laki-laki suka sama laki-laki, ya Allah. Jadi kalau begitu dalam hidup ini terkadang bukan lagi wasbir, tapi pernah nggak mau ke masjid hujan turun? Nggak, jangan ragu, pernah apa enggak? Nabi mengatakan dalam hadis rawahu Imam Ahmad, man yatabarak qadamahu fi sabilillah haramahullahu 'alan nar. Barang siapa kakinya melangkah menuju, ini masjid Pak musola? Ya, jangan marah-marah dong, astagfirullahaladzim. Barang siapa kakinya melangkah menuju, kemudian gesekan sendalnya mengenai debu, gesekan sendalnya, debunya mengenai dirinya, debu dikiaskan. Sini dulu. Quran, hadis, ijma, kias. Maka gesekan debu dikiaskan dengan air.
Maka barang siapa yang sholat sunat tarawihnya melangkah dari rumah menuju Masjid Al-Hidayah, langkah kakinya mengenai debu atau cipratan air hujan, Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, haramahullahu 'alan nar, dirinya Allah haramkan dari sentuhan api neraka. Bilang semangat, saya bilang semangat ibadah, Bapak Ibu bilang insya Allah, biar ada pertolongan dari Allah bareng-bareng. Semangat menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih. Tadi Bapak Ibu ke rumah, dari rumah ke sini kaki jalan injek tanah enggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, RT dan Pak RW sabar menghadapi mereka ini. Tadi Bapak dan Ibu dari rumah ke sini kaki jalan injek tanah apa enggak? Bapak Ibu ngambang dari rumah ke sini. Ustaz, mana dalilnya? Suratnya 36, nama suratnya Yasin. Ayat berapa? Ayat 12. Nanti buka di Quran di rumah, suratnya 36 Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Angkat suaranya. Wa asarahum. Pandangan ke depan ya. Ini kaki. Ini aspal. Sama-sama ya. Ini kaki. Ini apa ini? Ini kaki. Ini apa? Sini ke saya. Kaki ngelangkah, nginjek apa? Tadi Ibu nginjek aspal kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enakan ngadep sini nih saya nih. Ini kaki ngelangkah, nginjek apa tadi? Maka kemudian kan ngelangkah lagi, benar apa enggak? Maka aspal tanah peluang yang diinjak itu dalam Quran surat Yasin akan jadi bekas dan saksi. Zahiban warojian, baik pergi maupun. Maka kalau begitu di mana bumi kita injak menuju masjid itu akan jadi. Maka kalau begitu saya di sini, Pak Heru di sini, Pak RT dan Pak RW di sini, lantai Masjid Al-Hidayah yang kita duduki akan jadi saksi kita di hari kiamat. Maka yang duduknya sambil nyender, saksinya ada dua, lantai sama sendera. Tapi di Jakarta Timur, daerah Cililitan ada pengajian, nggak bohong nih, kisah nyata. Ada bapak-bapak setelah maghrib menunggu isya sambil dengerin tahsin, duduknya nyender. Cerita dari anaknya, wallahi meninggal dunia. Makanya yang sekarang duduknya nyender, hati-hati. Bisa dipahami ya semuanya ya. Maka mulai saat ini kita bisa pahami ternyata sholat sunat tarawih dikerjakan sama dan dikerjakannya secara sampai imam pahalanya seperti sholat sunat sepanjang. Susah ya, sabar. Benar apa enggak ini? Di dunia ini pasti ada ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris. Maka di dunia ini pasti ada ujian. Ujian itu apa? Ujian itu bahasa Arabnya bala. Ujian itu bahasa Arabnya. Sedangkan musibah, yang musibah apa bedanya ujian sama musibah? Dihafalin ya. Kalau musibah sesuatu yang enggak enak, kalau ujian ada yang enak, ada yang enggak enak. Barang-barang. Kalau musibah sesuatu yang, kalau ujian bahasa Arabnya bala. Bala itu bukannya di sore hari tepung tego, ditampur toge, ditampur bakwan. Itu namanya apa? Maka duit banyak sebenarnya juga adalah. Bapak, Ibu, ini doa nih, tolong jawab, pilih mana? Kaya nggak berkah, miskin tapi berkah. Kaya nggak berkah, miskin tapi berkah, pilih mana? Semangat ya, baca semangat ya sholat tarawihnya. Di mana? Di mana? Sampai apa? Harus banyak. Judul kita apa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ibadah pahalanya tolong diapalin ya.
Tolong ada yang hafal ya Allah, semoga Pak RW hafal ini ya Allah. Bismillah Pak Suryono ya Allah. Tolong dihafalkan, dihafalkan. Ada dua amal ibadah dapatkan pahala dia, tapi pahala dia tidak berkurang sedikit pun. Yuk sama-sama. Bismillah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Yuk bareng-bareng ya Allah, sama-sama angkat suaranya. Ini sampai jam berapa saya Pak Hidayatullah? Sama-sama angkat suaranya bareng-bareng. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustaz? Ulangi Pak, yuk bareng-bareng. Ada dua amal ibadah dapatkan pahala dia, tapi pahala dia nggak berkurang sedikit pun. Coba ulangi, nggak apa-apa. Ada dua ibadah. Ya, angkat suaranya tolong biar yang lain bisa dengar. Nggak usah pakai mikrofon, angkat suaranya. Ada Ada dua ibadah ya. yang bila kita kerjakan, Iya. mengurangi pahala dia. Bingung saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua amal ibadah dapatkan pahala dia, tapi pahala dia nggak nyambung nggak? Ada dua amal ibadah kita bisa dapetin pahala, tapi pahala dia nggak ibadahnya ringan tapi pahalanya besar. Apa Ustaz? Yang pertama, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka yang mengajak dapetin pahala yang diajak tanpa mengurangi pahala yang diajak sedikit pun. Maka siapa yang memprakarsai acara ini, sekian banyak jamaah hadir dapat pahala, maka yang mengadakan acara ini dapat pahala kita yang hadir tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Bisa dipahami Pak Heru? Tadi ada berapa tadi? Dua. Ada lagi belum? Yuk bareng. Man fattara shaiman. Barang siapa yang memberi makan orang yang masa orang puasa dikasih makan berbuka. Barang siapa yang memberi makan orang yang buka puasa, dia dapetin pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Saya tanya, di masjid ini ada nggak takjil? Nggak. Nasi ada nggak nasi? Ada Pak? Masya Allah. Namanya doang siluman tapi akhlaknya luar biasa. Beneran ada nasinya? Allah Akbar. Ya Allah. Maka yang memberi makan orang yang buka puasa dapetin pahala mereka yang tanpa mengurangi mereka pahala sedikit pun. Makanya itulah ibadahnya, pahalanya. Pandangan ke depan semuanya yuk. Sama-sama. Kurma kan segini nih. Lihat ke saya. Kurma kan segini nih. Bareng-bareng ya. Apa ini? Astagfirullah ya Allah. Bareng-bareng ya. Saya juga tahu ini kan jempol. Ya Allah, wastafir saya ya Allah. Jalan-jalan mengkodarullah, saya di sampingnya Pak Heru ya Allah. Saya juga tahu ini jempol. Umpama ini apa? Sini semuanya. Pak siapa namanya Pak? Pak Billy. Ini kan kurma segini. Bener nggak? Kan saya belah dua. Separohnya saya kasih separohnya buat saya. Saya tanya, saya sedekah ke Pak Billy berapa? Ada hadisnya, Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyqqi tamrah. Lindungilah dirimu dari api meskipun hanya separuh kurma bisa menjaga kita dari api neraka, apalagi memberikan makan orang berbuka puasa nasi plus lauk-lauknya. Bilang insya Allah. Semangat memberi makan orang berbuka puasa. Semangat sholat tarawih berjamaah dengan imam sampai selesai. Ya Allah dia minum, ya Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Nyambung apa enggak ini?
Kalau Pak Billy dia ketawa sendirian, Pak Billy benar-benar ada silumannya di sini ternyata. Masa Pak Billy ketawa sendirian? Ada nggak istrinya Pak Billy di sini? Istrinya Pak Heru ada? Istri Pak Billy? Pak Suryono istrinya? Pak RT? Jadi mereka berempat semuanya ada istrinya. Ada nggak laki-laki di luar rumah petantang petenteng di dalam rumah kayak ayam sayur? Ada gitu? Yang mana dia orangnya? Apa judul kita? Astagfirullahaladzim ya Allah. Judul kita apa? Tuh, setengah 10 tuh. 40 menit saya tausiah nih. Cukup apa terus? Bisa ngatur Allah? Ngatur Ustaz? Angkat suaranya Pak, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Qala Rasulullah. Sama-sama dong. Uhibbu salasan wa hubbi li salasi asyaddu. Pandangan semuanya tidak ke Quran dan handphone, pandangan ke jari saya. Hadisnya kursi Allah yang berfirman, Nabi Muhammad yang menyampaikan. Allah suka dengan 3, lebih suka 3. Allah benci dengan 3, lebih benci 3. Yuk, Kampung Sleman, desa Kampung Siloman, desa Mangunjaya. Allah suka, lebih disukai. Allah benci, lebih benci. Minum. Ya Allah wastabir, ya Allah wastabir. Apa Ustaz? Yang pertama, uhibbu syaiqa ta'i'a wa hubbi risyadi ta'i'i asyaddu. Allah suka sama orang udah tua ibadah. Bareng-bareng ya. Allah suka sama orang udah tua, tapi Allah lebih suka lagi sama anak muda, dia masih muda tapi rajin. Orang mau udah tua ibadah itu, tapi anak muda ibadah. Allah benci sama anak muda nggak ibadah, lebih benci lagi muda. Ada nggak rumahnya dekat sama masjid, sehat badan kuat tapi sholatnya nggak mau ke masjid? Daerah mana tinggalnya? Cipete, rumah saya Cipete. Jelas ya semuanya ya. Ada berapa tadi jumlahnya? Yang kedua, wahibbul ghaniyal karim wa hubbil faqiril karim asyaddu. Allah suka sama orang kaya sedekah. Orang kaya sedekah disukai Allah, tapi Allah lebih suka lagi sama orang miskin. Muda miskin masih mau. Orang kaya sedekah biasa, tapi orang miskin sedekah. Allah benci sama orang miskin pelit, lebih benci lagi udah. Tadi ada berapa semuanya? Wahidul fakir wal mutawati. Allah suka sama orang miskin tapi tidak sombong. Allah lebih suka lagi sama orang kaya tapi tidak. Orang miskin mah nggak sombong, biasa apa yang di. Tapi orang kaya nggak sombong. Allah benci orang kaya sombong, lebih benci lagi. Ada nggak udah miskin tapi sombong? Daerah mana tinggalnya? Jepang memang jaya. Jelas ya. Jadi kalau begitu pesan saya, miskin pun ada perintah untuk, meskipun hanya, Masya Allah. Jadi nanti di bulan Ramadan jangan sampai punya karakter. Usahakan Bu, meskipun separuh kurma menjaga kita dari api neraka, apalagi kita siapkan buat mereka yang berbuka puasa. Bodoh bahasa Arabnya jahil. Dermawan bahasa Arabnya sakhiyu. Ini hadis atau broni. Al-jahilu saqiyu ahabbu ilallah min alim aw abid dahil. Orang bodoh dermawan. Pandangan ke depan mulut. Orang bodoh, ini kalau bikin dermawan atau sedekah. Orang bodoh tapi dermawan. Lebih Allah sukai ketimbang orang pintar atau ahli ibadah tapi
pelit. Ulangi ya, orang bodoh yang dermawan lebih Allah sukai ketimbang orang pintar dan ahli ibadah tapi maka ustaz pakai celana hitam, koko putih, peci hitam belum tentu lebih Allah sukai kalau ustaznya. Ada nggak ustaz yang pelit? 35 cepet bilang insya Allah ya, semangat sedekah di bulan Ramadan. Judulnya Ibadah ringan, pahala besar. sholat tarawihnya bersama sampai harus banyak. Kedua, banyak istighfar, sedekah. Astagfirullahaladzim ya Allah, sedekah. Ibu maaf ya, terakhir ya, ibadahnya bilang ringan. Astagfirullahaladzim, ibadahnya pahalanya yang tangannya begini-begini di luar semoga berangkat haji. Amin. Ikuti saya hadis Nabi, man qara'a enak loh air yang gak ada warnanya. Ustadznya harus man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amsalihah. Barang siapa yang membaca Quran satu huruf pahalanya kebaikan, satu huruf pahalanya barang-barang, satu huruf pahalanya. Kok kayak bau bakso ya Pak? Barang siapa membaca maka mendapatkan kebaikan. Nabi mengatakan satu huruf pahalanya bilang 10, satu huruf pahalanya. Nabi mengatakan, aku mengatakan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Maka kalau saya baca alif lam mim, berapa pahalanya? Allah, tolong hitung. Kalau saya baca Quran surat 19 namanya Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Pak RT, Pak RW, berapa jumlahnya? Ya Allah, mudahkan dia hitung ya Allah. Mudah hitung gini ya Allah. Saya baca Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Berapa puluh? Kalau saya baca Quran surat Al-Qalam, Nun, berapa pahalanya? Maka ada pendapat hadiahkan untuk almarhumin orang tua yang sudah wafat, itu hukumnya diperbolehkan. Maka kalau begitu di bulan Ramadan banyak dibaca Quran, satu huruf aja pahalanya. Sama-sama yuk. Al-mahiru. Mahir itu artinya pandai. Bapak Ibu diam yuk. Saya pengen dengar suara Pak RT dan Pak RW. Mudahkan ya Allah. Diam yang lain ya. Bapak RT, Bapak RW, maaf saya belakang ini ya. Ya Allah, dia siap-siap ya Allah. Beliau berdua tadi ramah sekali nyambut saya. Bu, saya perjalanan tadi Bu hampir 2 jam. Saya keder. Ya Allah, wastobir. Udah gitu ngadepin MC yang model begini lagi. Wastobir. Ya Allah, Masya Allah ya. Semoga pulangnya nggak keder lagi ya Allah. Jadi Google Map diarahin ke jalan buntu. Ya Allah. Saya wasir apa wasmobir? Ya Allah, saya diceramahin. Ya Allah, sabar ya, istrinya ngadepin suami begini ya. Ya, aduh sampai mana saya ngomong tadi itu? Pak RT, Pak RW,
Angkat suaranya Pak RT Pak RW. Ikuti saya, yang lain diam. Qala Rasulullah. Ya alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Bareng-bareng. Al-mahir bil Quran ma'a safarotil kiramil barara. Sekarang Pak Heru. Dah sini bareng-bareng. Nabi bersabda al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil barara. Orang yang baca Qur'annya bareng-bareng. Orang yang baca Qur'annya maka dia ditemani sama para malaikat Allah yang mulia. Berapa jumlah malaikat Allah yang mulia yang ikut perang Badar? Berapa jumlah malaikat yang ikut perang Badar? Pertama turun 1000, nambah 2000 jadi 3000, nambah lagi 2000 jadi. Maka kalau ada yang tanya berapa malaikat yang turun ketika perang Badar, jumlahnya ada. Dan yang dipimpin paling mulia adalah Asyraful Malaika Jibril. Dan ketika itu malaikat turun ketika perang Badar, jumlahnya memakai tanda warnanya putih. Makanya warna yang disukai para malaikat adalah putih. Makanya Ustadz pakai koko. Tapi apalah artinya koko putih kalau hatinya hitam? Lebih baik baju hitam tapi hatinya putih. Apalah artinya peci putih kalau pikirannya hitam? Lebih baik peci hitam pikirannya. Nyambung apa enggak ini? Bareng-bareng. Ada, saya yakin ada nggak yang pandai baca Quran? Pak Ustadz pandai baca Quran. Baca Quran di bulan Ramadan. Ada nggak kegiatan tadarus Quran di sini? Maka mereka yang bacanya pandai ditemani para malaikat Allah yang mulia. Jumlahnya bareng-bareng. Waman qara'al Quran. Angkat suaranya. Wayatata. Ulangi. Waman qara'al Quran. Ya tata. Sini bareng-bareng ya. Waman qara'al Quran. Wayatata. Pak RT, Pak RW, ulangi barusan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Sini bareng-bareng. Ya tata. Barang siapa baca Qur'annya pandai, ditemani malaikat Allah yang mulia, jumlahnya adalah ketika perang Badar sebanyak. Dan barang siapa yang baca Qur'annya ya terbata-bata, enggak lancar. Contohnya Lamin. Apa pahalanya Ustaz? Pahalanya 2, 1 huruf 10, dan pahala kesungguhan dia mau baca Quran. Maka dua-duanya benar. Pandai ya bagus, enggak pandai juga bagus. Semuanya benar, yang enggak benar bilang insya Allah semangat baca Quran di bulan Ramadan. Ya Allah, dia telat ngomong insya Allah. Ya Allah, banyak di sholat taraweh di Ikut imam. sampai sini fokus semuanya. Saya lupa tuh tadi tuh. Ya Allah, ini sampai rumah jam 11 ini. Waskobir ya Allah, waskobir ya Allah. Tadi saya pas pulang tuh ada soto kaki tuh di depan. Saya mau mampir di sana insya Allah. Ini ada makan nggak nih? Ya makanya saya udah nyangka ya Allah. Yuk bangun ya, sama-sama bareng-bareng waskobir. Lu sampai mana sih ngomong tadi tuh? Sampai mana tadi saya? Oh, yang ingat lagi. Yuk bareng-bareng. Ij'alu akhirah salatakum bil laili. Jadikanlah, Nabi Muhammad bersabda, jadikanlah penutup salatmu di malam hari witir. Sama-sama. Jadikanlah penutup salatmu di malam hari. Siapa yang mengatakan? Rasul. Bareng-bareng siapa yang mengatakan? Jadikanlah penutup sholatmu di malam hari. Pandangan ke depan. Nabi Muhammad tidak. Ulangi saya. Nabi Muhammad
Nabi Muhammad tidak mengatakan la sholat ba'da witir. Beliau Nabi Muhammad tidak mengatakan jangan sholat sunnah setelah witir. Beliau hanya mengatakan jadikanlah penutup sholat di malam hari. Maka ulama Saudi Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan tidak ada larangan sholat sunnah setelah witir. Tapi bagaimana Ustaz? Maka setelah taraweh, witir berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu tadarus, lalu kemudian bangun jam 3 malam ingin sholat sunnah, maka boleh apa tidak? Tapi dengan catatan Nabi mengatakan la witroni fil lailah, tidak ada 2 witir dalam. Pak Heru, habis taraweh ngapain? Tidur ya Allah. Witir, benar apa enggak? Setelah itu Bapak enggak baca Quran dulu? Allahu Akbar. Sampai jam 11. Beneran Pak RW Pak RT? Bapak Heru ada? Nggak Bapak ada saat itu? Bapak ada? Ada. Yang adain Allah. Mas Tobi. Ya Allah, MC marah-marahin Ustaz. Cuman ada di Masjid Al-Hidayah, kampung apa ini? Siluman, desa. Jadi boleh nggak habis witir tidur? Emang tidur. Setelah itu bangun jam 2:30 ngapain? Nggak ada larangan. Tapi setelah itu jangan tutup lagi dengan kanan. Nggak ada 2 witir dalam sholat tarawihnya sama imam sampai bersama-sama memberi makan orang yang buka puasa dan semangat membaca suratnya 17 ayatnya 82 Al-Isra. Ulangi saya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa. Ulangi, ma huwa apa Pak? Allahu Akbar, ternyata beliau hebat. Bersyukurlah seorang istri yang dapetin dirinya. Orang yang baca Quran mendapatkan syifa. Orang yang dapat Quran mendapatkan orang yang baca Quran dapat syifa. Syifa kalau baca terjemah namanya penawar. Syifa itu bisa berarti Pak Heru semuanya Pak Billy. Rumah lantai 2. Biar enggak kesambar petir. Dipasanglah, maka penangkal petirnya belum masuk ditangkal, bisa berarti syifa. Kedua, di saat COVID dulu kita divaksin disuntik, maka penyakitnya sudah masuk tapi enggak mempan kebal dari penyakit, itu bisa disebut syifa. Maka orang yang baca Quran virus penyakit mau masuk dapat penghalang, itu syifa. Orang yang rajin baca Quran, penyakitnya udah masuk, mau makan tubuh kita nggak bisa kebal, itu namanya syifa. Maka orang yang suka baca badannya sehat. Maka terapi kesehatan dalam Islam, sholat sunnah, sholat gerakannya tumainah. Ini selesai jam berapa taraweh? Masya Allah, cepat banget ya Allah. Gerakan sholat secara maka itu yang membuat kita badan jadi. Yang kedua, terapi kesehatan sumutasi puasalah badan jadi sehat. Dan ketiga, terapi kesehatan dalam Islam apa itu Ustaz? Baca. Maka orang yang baca Quran insya Allah badannya jadi. Ada nggak contohnya Ustaz? Ada. Ibu mertua saya usianya lebih tua ketimbang saya. Pak, Bu, minum. Ya Allah, demi Allah, usia ibu mertua saya 90 tahun. 90 tahun. Bu, sekarang lagi nginep nih, baru 2 malam di rumah saya. Berangkat dari Lampung, sekarang lagi nginep, katanya mau lebaran di rumah menantunya tercinta. Bu, nama saya kan Hashim. Belakang nama saya apa? Adenan.
Buka dari kamus. Adenan itu bahasa Arab, artinya adalah murah senyum dan kalau bicara senang yang dengarnya. Ada nggak pusat yang belagu dan sombong? Yang tinggal daerah mana? Ibu mertua saya, Pak, sekarang lagi nginep, maunya di lantai atas, bolak-balik tangga bawah masih kuat. Kalau bicara nggak perlu angkat suara, telinganya masih jelas. Baca Quran nggak perlu pakai kacamata, matanya jelas. Maka orang yang baca Quran benar badannya. Karena kebiasaannya selalu baca. Masya Allah. Bilang insya Allah. Semangat baca Quran bulan Ramadan. Jadi apa tadi? Syifa. Apa tadi? Makanya ada masjid, ada rumah sakit, ada klinik namanya. Dulu saya punya teman mahasiswi namanya. Tutup tausiahnya. Sama-sama. Ya Allah, sok kaki ya Allah, bentar lagi ya Allah. Bismillah. Yuk, bareng-bareng. Ya ayyuhan nasu. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Yang barusan saya baca surat ke-10 Yunus ayatnya 57. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Allah, yaitu Al-Quran apabila dibaca menjadi syifa, lagi-lagi syifa. Kalau syifa yang tadi badannya jadi, kalau sifat yang kedua adalah syifa lima fis sudur. Apa ini? Apa ini? Dada atau hatinya jadi tenang. Maka orang yang baca Quran hatinya bersih, jauh dari penyakit hati, iri, dengki, marah, dendam, was-was, gelisah, nggak tenang, obatnya baca. Maka orang yang baca Quran badannya, hatinya, maka memancar nur ke mukanya. Maka berapa banyak kalau kita pandang orang yang suka baca Quran, enak sekali ya wajahnya, memancar cahaya. Kita yang melihat wajah para pembaca Quran, badan kita jadi adem karena dia sering baca. Saya lihat wajah Pak RT, Pak RW, wajah Pak Heru, sebelah kiri Bapak dan Ibu, badan saya sekarang jadi adem karena ada semangat ibadah menghadapi Ramadan dengan ceria. Jangan lupa ya, hidupin tadarus Quran, hidupin sedekah. Saya juga di tengah kesibukan saya sempatkan berusaha baca Quran. Makanya kalau begitu terkadang ibadah tergantung dari barang-barang, tergantung dari sini semuanya dah, sama-sama. Saya enggak ini, saya enggak apa nih. Maka kalau pengen berhenti merokok, semua tergantung dari. Maka kalau kita pengen istiqomah ibadah, tergantung dari. Di daerah Tebet ada masjid namanya Al-Ittihad. Ada orang lagi sujud, sholat berjamaah sama imam. Tiba-tiba imam bangun dari sujud, tahiyat akhir salam, tapi orang ini masih sujud. Setelah itu jamaah heran, kok udah salam masih apa? Sujud. Setelah dilihat ternyata meninggal sedang sujud. Meninggalnya di rumah Allah, sedang sujud sebagai tamunya Allah. Maka kata keluarganya, memang almarhum ini kebiasaannya sholatnya selalu berjamaah di masjid. Biasain sedekah, biasain baca Quran. Jangan lupa dengan masjid. Biasanya orang yang istiqomah memancar dari sini. Sebagaimana saya memandang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf nggak bisa bersalam-salaman ya. Saya langsung menempuh perjalanan lagi sudah hampir 1,5 jam ya di malam hari. Entah kapan kita bisa teruskan lagi. Ibu bapak dapat nomor handphone saya dari siapa? Pak Heru. Pak Heru dikenal di mana? Adik saya sering ke kajian. Adik Pak Heru sering ke pengajian. Oh, wow. Masya Allah. Masya Allah. Saya ngisi pengajian rutin, kajian subuh di Masjid Raya Kebayoran Residen. Itu jamaahnya banyak, luar biasa. Salah satunya adalah adiknya Pak Heru. Adiknya Pak Heru karakternya sama dengan abangnya begini. Ya Allah, semoga barokah ya Allah.
Cukup ya baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, enggak semudah itu saya tes apa yang sudah saya sampaikan. Siapa nama sahabat Nabi yang mengabdikan dirinya di rumah Nabi selama 10 tahun? Namanya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, nyambung ya Allah. Ada sahabat Nabi 3 orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi. Akhirnya 3 orang merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Nabi. Yang pertama berjanji ingin, yang kedua berjanji, yang ketiga berjanji. Ada nggak amal ibadah seperti pahala sholat sunat sepanjang malam? Ada, hanya cukup berjamaah sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Terakhir, angkat suaranya. Apa bedanya wasbir dengan waskobir? Kalau wasbir artinya, kalau waskobir artinya. Dan tutup, apa hukumnya dalam Islam? Istri ambil uang suaminya tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bareng-bareng angkat suaranya. Marhaban ya Ramadan. Ya Allah, semoga panjang umur sehat ya Allah. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjang umur, sehat walafiat, ditambah rezekinya, punya kekuatan istiqomah dalam ibadah. Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya langsung pamit ya. Semoga ada barokahnya.